Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Sobirin selaku Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education. Yang saya hormati Al-Ustadz Mudhar selaku Ketua Yayasan SMP Plus Jawarul Ma'nun. Yang saya hormati segenap para asatidz wa asatidah SD Irada maupun SMP Plus Jawarul Ma'nun. Dan tak lupa Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan juga bisa mengikuti kaidah kajian indah SD Irada dan SMP Plus Jawarul Ma'nun ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang manakala telah membimbing kita menuju jalan yang benar melalui ajarannya, yakni agama Islam. Marilah kita ungkapkan rasa cinta kita ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di hari akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaidah rahimakumullah, pada kesempatan Jumat sore hari ini saya akan menyampaikan judul 4 orang yang beruntung dalam menggunakan waktu. Dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan, wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa kaidah rahimakumullah, dalam surat Al-Asr ini dijelaskan bahwasanya Allah menegaskan dengan sumpahnya, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali illah 4 orang yang akan beruntung jika bisa menggunakan waktunya dengan baik. Siapakah orang itu? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman ini orang-orang yang menggunakan waktu untuk memahami agama, untuk memahami kebenaran, supaya bisa menjadikan dirinya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham atau tidak belajar ilmu agama, maka kita akan tidak bisa bersikap dengan baik. Karena yang artinya amanu, yang artinya beriman itu tadi adalah buah dari paham terhadap kebenaran. Seperti sabda Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa
yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi janganlah kita bangga dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya jika kita dikehendaki menjadi orang yang baik, maka kita akan dipahamkan ilmu agama. Dan beruntunglah bagi anak-anakku sekalian yang berbahagia jikalau kalian masih diberi kesempatan waktu untuk belajar di sekolah ataupun di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Maka bersyukurlah dan gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Yang kedua, 4 orang yang beruntung dalam menggunakan waktu, yaitu wa'amilus sholihat, yang artinya orang-orang yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan. Maksudnya orang-orang yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan, yaitu orang yang waktunya dijadikan untuk beramal soleh. Setelah mereka beriman, maka mereka mengerjakan amal soleh. Karena anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau kita meninggal nanti, apa yang kita bawa bukanlah harta atau lain sebagainya, melainkan yang kita bawa hanyalah amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebaikan, supaya kelak kalau kita sudah meninggal dunia, nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan amal itu kita kerjakan dengan 2 syarat, yakni yang pertama, niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dengan cara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kalau mengerjakan amal soleh, niat yang baik dan dengan cara yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 4 orang yang beruntung dalam menggunakan waktu, yaitu watawasau bil haq, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Maksudnya orang-orang yang menasihati dalam kebenaran, yaitu orang-orang yang setiap waktunya saling berinteraksi dalam kebenaran atau saling berwasiat, saling menasihati dalam hal kebaikan. Jadi dimanapun kita berada, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren atau di kampung, di halaman rumah, atau dimanapun berada, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan juga kita harus bisa menerima jika ada orang lain yang menasihati kita dalam kebaikan. Karena tujuannya hanya satu, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pemirsa kaidah rahimakumullah, yang keempat orang yang beruntung dalam menggunakan waktu, yaitu watawasau bis sabr, orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Artinya orang yang setiap hari dalam keadaan riyadhah untuk melatih dirinya agar makin bisa menahan diri ketika dia marah, agar dia bisa mengontrol ketika dirinya menghadapi masalah. Dan dalam hal apapun itu, jika kita ditimpa masalah, maka kita harus bersabar. Dan jika kita menghadapi segala apapun yang membuat hati kita menjadi sedih, juga kita harus bersabar. Apalagi anak-anakku sekalian yang berbahagia, ketika kita mondok di pesantren, kita juga harus bersabar dalam menuntut ilmu. Karena dengan waktu yang sangat lama untuk kita memahami ilmu agama, maka kita diperintahkan untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Pemirsa kaidah rahimakumullah, dari penjelasan tadi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus
berintrospeksi diri kepada diri kita masing-masing dengan surat Al-Asr tadi ayat 1 sampai 3, bahwasanya Allah menegaskan dengan sumpahnya bahwasanya manusia akan merugi baik di dunia maupun di akhiratnya kecuali 4 tadi. Yang pertama yaitu paham kebenaran atau paham agama. Yang kedua, selain paham agama tadi, orang juga mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, setelah mengerjakan amal soleh, orang itu juga saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang keempat, ketika kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, kita juga meningkatkan kualitas diri kita dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Mari kita bersama-sama mengamalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Asr ini. Semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.